Saya Demian. Ya, gila nih. Pertama kalinya saya punya acara mengundang orang yang paling apa ya bisa dibilang di dunia saya, di industri saya, mengundang orang yang paling berjasa dari perkembangan sulap. Kalau saya pribadi melihatnya, kalau nggak ada beliau ini, ya sulap biasa-biasa aja. Lebay lu gue siram Tapi juga. bener dong. No. Deddy Kobuzier, cuy. Gila, gua ceritanya kayak bener gue punya acara ya. Karena acaranya dia. Tapi ya bener, Pak. Like it or not, before ada Deddy Kobuzier di acara dulu, ya nggak apa-apa harusnya gue ngomong Impres Stereo 88. Impres 088 itu 008, 008 ya. Itu kan sulap tuh ya cuman part of dari hiburan yang ulang tahun, kasarnya gitu ya, yang kita tahu saat itu kan. And then you stepping up the game dengan pertama kali orang Indonesia yang bisa bengkokin sendok. Itu kan maksudnya saat itu waktu itu yang gue lihat. Dan ya gue pribadi tergerak ya karena gue nonton lu saat itu. Dan setiap hari Minggu apa Sabtu tuh ya gue tunggu ya lu gitu. Dengan gaya dandanan orang gak punya temen tuh ya. Enggak, konsentrasi, tatap mata saya, sentuh layar kaca Anda gitu kan gitu. Tapi maksudnya ya buat gue pribadi bring back memories ya. Iya. Dan itu yang stepping up the game akhirnya kayak gue pun nggak tahu ya, mungkin pesulap di luar sana juga mengakui kalau ya semenjak itu industri sulap berubah ya kan. Kita punya porsi baru di dunia entertainment, placingnya tuh kayak yang tadinya cuman mungkin iya bukan tidak layak ya, tapi saat itu mungkin belum dianggap untuk masuk layak di TV, tapi dengan karakter Deddy Kobuzier yang waktu itu Kaisar Ming bisa ngebuat orang kayak wow it's something gitu. Ya. Justru yang disayangkan adalah kenapa setelah itu, terus setelah zamannya Romy Rafael, lu, terus siapa? Bo Vernon, Oge itu, ya. dan semua yang setelah itu lah ya. Terus dunia sulapnya mati suri kan sekarang kan. Itu mau saya tanya Bapak, Tiba-tiba mati suri gitu. Anyway nih, gue baru keinget. Jadi dia ini dulu tuh salah satu pesulap yang menurut gue punya keahlian yang luar biasa, punya keinginan yang luar biasa, ganteng, pokoknya komplit set gitu. Cuman gue mau cerita ini. Jadi gue tuh inget dia tuh satu hal yang lucu banget nih. Oh, boleh. Gue tuh kenal sama dia tuh gara-gara dikenalin sama temen. Ya, Dila, betul. Jadi dia tuh temen kuliah gue. Betul. Kuliah gue. Dia bilang, ini ada orang nih, lihat ini keren banget, jago banget, pokoknya mainnya bagus banget, anaknya muda, ganteng, gini. Dia bilang, ya udah temuin gue gitu. Di hotel ya. Di Shangri-La ya. Gue lagi show atau lagi apa gitu ya? Lu abis show. I literally still remember waktu itu gue pakai baju merah ke tempat lu. Beneran, gue pakai seragam kantor dulu. Jadi dulu dia pesulap merah ya? Bukan. Bukan ya, oke. Terus yang lucu adalah terus dia kenalan sama gue. Terus gue bilang gitu, show me something gitu. Iya, betul. Iya, gue baru mau ngomong itu. Terus lu ngeluarin koin atau apa gitu? Yes, I did a coin matrix. You did a coin matrix. Bagus banget coin matrixnya, dia ngelakuin tuh bagus banget. Kecepatan tangannya bagus, ininya bagus, movementnya bagus. Bahkan move yang gue bahkan nggak tahu. Itu setelah jatuh 2 kali ya Pak? Enggak, pertama gemeteran Pak, gemeteran. Ya maksudnya dia anak dari antah berantah, nggak tahu ketemu pertama kalinya sosok ikon pesulap Indonesia Deddy Kobuzier yang memang udah terkenal banget gitu kan. Jadi kan ya pasti ada tremornya gitu kan. Iya. Tapi inget nggak momen itu? Ingat Pak. Dan lu terusin dong Pak. Ada satu kalimat yang sampai sekarang gue pernah lupa. Gue ngomong apa ya? Kan gue main. Habis gue main terus lagi nih. Keren. Tapi sampah. Iya. Emang mulut tuh tolol kan? Enggak. Tapi gini. Waktu itu akhirnya make sense. Karena maksud gue gini. Kalimat yang itu akhirnya membuat gue pertama kayak ketampar. Tapi habis itu ada. Maksudnya gak hanya sekedar yang ngomong sampah jelek, gak. Cuma ngomong gini. Tapi gak ada meaningnya buat gue gitu. Gue cuma lihat lu perform. Ya oke, lu jago. Gitu. Terus gue kayak. Oh iya juga ya. And then what ya? Iya. Terus udah gitu lu bilang. Kalau ada waktu. Gue nanti mau ada Romy Rafael mau ada show di daerah Kuningan saat itu, yang buat acara bule itu gue lupa apa di daerah Kuningan. Terus gue bilang come to the show, kalau lu misalnya lu mau improve your magic datang. Akhirnya gue datang tuh yang kedua, yang gue lihat Romy show ada di situ, baru lu udah sikat gue habis-habisan bahwa lu kasih tahu gue kalau
Magic is not only a tricks saat itu. Dan itu yang pertama kali gue kayak, oh iya juga ya gitu. Kayak lu ngejelasin yang ketemuannya kita di hotel itu, lu bilang, lu nggak ngajak gue main, semuanya dilakukan sama lu. Gue cuma nontonin lu gitu. Itu kalimat yang gue nggak pernah lupain. Makanya gue kayak, iya sih. Gitu. Ya dulu tuh kita tuh di geng kita ya, geng kita ya. Aja, kita anak geng banget, Anak bro. geng kita. Di geng kita tuh kita punya kata-kata gini. So what magic? So what, iya. Iya, keren. So what? Iya, Gitu, ini ya. buat teman-teman yang lagi belajar sulap tuh, kadang-kadang sulap tuh ending-endingnya tuh so what magic gitu. Cuma nunjukin gue bisa, lu nggak bisa doang gitu. Gue keren, lu nggak doang Betul. gitu kan Nah, intinya kan. mungkin buat sulap yang saya nonton juga nih, harus perlu diingat juga bahwa kalimat so what-nya tuh sebenarnya harus dilihat juga. Kita gini, have to see from the bigger picture, di mana kita pesulap, we are entertainer, ya kan? We supposed to Entertain, entertain, betul. bukannya kita enak sendiri gitu. Kayak we're proud of what we're doing, tapi nggak itu. Nah itu yang akhirnya beneran ngebuka mindset, dan terus terang itu turning point-nya gue di situ, belajar bahwa oke, gue mau pengen belajar lebih. Ada satu kalimat yang menurut gue juga menarik setelah itu, tau gak lo? Dia ngomong gini, pokoknya intinya setelah ketemu ya, kita ketemu, terus udah gitu lu ngajakin gue join Pentagram, terus gue join nih di Pentagram, and then you know what? Dia ngomong apa sama gue? Begitu gue udah join ya, 1 tahun lu nggak boleh perform magic. Gila gak lu? Lu bayangin ya, gue udah join, tiba-tiba gue nggak boleh main sulap sama 1 tahun. Udah gitu gue suruh keluar dari kerjaan dia lagi. Ya, exactly. Tapi dulu saat itu at the first time Dedi ngomong, gue belum tahu alasannya kenapa kan. Iya, Karena waktu itu lu cuma bilang, ya you have to trust me, karena dulu lu selalu ya, yang gua dulu masih apa ya, yang gua nggak tahu ya hebatnya lu bisa ngeyakinin gua gitu. Mungkin kalau lu dulu ngarahin gua yang jelek juga gue ikut kali ya, karena lu kan sempat ngomong gini, lu percaya sama gua nggak gitu. Itu kalimat yang sering lo omongin dulu ya awal-awal. Karena lu bilang gini, nanti kita akan bantu lu mengubah image lu, cara pakaian lu, bahkan parfum lu gitu. Gue inget banget kalimat, bahkan parfum lu kita akan pilihin yang sesuai dengan karakter lu. Gitu. Dulu kita masih gitu ya ngelakuin itu ya. Iya masih. Tapi sorry nih, karena dia ngomong masih keinget, kayaknya gue tuh termasuk salah satu yang baik. Karena apa? enggak, karena tunggu dulu. Oh iya. Bro, tunggu dulu, bro. Nah, saya batuk aja dulu, Pak. Saya mentok paling kasar bilang mainan lu sampah. Enggak, Pak, ada yang nyopot cincin juga ada, Pak. Oh, itu bukan geluh, itu bukan geluh. Yang gua tampar bukan dia. Tapi lah, zamannya waktu Romi bukan mainan lu sampah. Apa? Lu main apa onani? Oh iya. Itu bahasa yang sebenarnya ada meaningnya. Iya, ada meaning. Kalau misalnya sekarang didengar gitu aja, kalau ini clipper ngambil gitu doang, jangan. Ada penjelasannya sebenarnya. Ya, karena konteksnya pada saat itu kalau lu main itu yang bahagia bareng-bareng. Yes. Kalau lu onani, lu main sendiri, enak sendiri, happy sendiri gitu. Ya, jadi itu sebenarnya eksplisit, di mana penjelasan yang lebih mudah dimengerti. Ya. Kalimat yang dipilih itu seperti itu karena mudah dimengerti. Ya, kalau ini di-cut jadi aneh ya. Iya, makanya tadi bilang. Sebenarnya kan kalau ini agak jumping, Pak. Akhirnya kan kalau di zaman sekarang itu yang sering akhirnya susah diterima sama masyarakat ketika adalah bercandaan tongkrongan ditonton banyak orang. Ya, betul. Makanya kayak tadi tuh, itu kan sebenarnya kalau kita konteksnya kita ngobrol saat itu, kita paham arahnya kemana, dan itu edukasi bahwa kayak lu cuman dengan ngomong you get the point langsung tahu gitu loh. Jadi lu nggak perlu bertele-tele jelasin panjang lebar, langsung tahu gitu kan. Iya, bisa. Gitu. Tapi ya gini lah, maksudnya Demian nih mungkin salah satu pesulap yang sampai detik ini masih perform, masih show, dan masih ditonton orang gitu ya, dan masih bisa hidup juga gara-gara sulap itu sebenarnya luar biasa. Ya maksudnya teman-teman juga ya, masih Bovendon, ada Riana dan sebagainya, masih sampai sekarang masih perform sulap. Justru kan pertanyaannya ada kenapa sulap tuh mati gitu ya. Nah gue mau nanya sama lu makanya. Mungkin gara-gara lu, Det. Nggak usah gini. Apakah, gue mau bertanya sama lu nih. Apakah karena dulu ikonnya adalah lu, pada saat lu berhenti jadi kayak orang yang nggak ada lagi yang dilihat. Kalau dari perspektif gue ya, kalau gue boleh cerita, lu dulu pernah menjelaskan gue tentang sebuah teori Life of Pi.
Dimana kenapa dia bisa bertahan hidup selama berbulan-bulan? Karena Karena ada ada macan harimau. di situ. Karena ada harimau di situ. Kalau nggak ada harimau dia nyerah. Ya, that's exactly yang gue rasakan. Iya. Ketika tidak ada Corbuzier, gue Sendiri ya. sendirian gue. Tidak ada lawannya. Lebih baik kita ribut ya. Iya, lebih baik gue berantem sama dia. Karena ada lawannya. Dia cuma ngomong sekali doang di TV, mainan lo sampah. Wow, gue kebakar. Gue bikin lebih keren lagi. Iya. Nah, Ketika nggak ada saingannya, orang jadi capek ya. Exactly. Tapi gini sih bro, menurut gua gini.